Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis hukum bayi alkali bialkali. Yang pertama, substansi dan ketentuan jual beli piutang. Uh, secara harfiah, al-bai'u yaitu berarti al-mubadalah atau saling tukar menukar. Adapun secara terminologisnya, al-bai'u berarti tukar menukar harta mutakawim dengan mutakawim lainnya, proses pemilikan dan pemindahan milik. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya al-bai'u menunjukkan transaksi jual beli barang atau harta yang dilakukan dengan prinsip kerelaan masing-masing pihak dengan harga tertentu yang sudah disepakati. Nah, al-bai' alkali bialkali menunjukkan praktek jual beli hutang piutang di mana di satu pihak penjual bermaksud menjual piutangnya dan di sisi lain pembeli juga bersedia membeli piutangnya yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk baik alkali bialkali. Di sini bentuk jual beli hutang diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu bentuk jual beli hutang oleh pihak kreditur pada pihak pengutang atau debitur. Lebih dekatnya pada kontrak hiwalah. Nah, jual beli ini dibenarkan oleh ulama Hanafi karena termasuk ke dalam jual beli gharar. Mazhab Maliki juga sependapat dengan mazhab Hanafi. Yang kedua yaitu bentuk jual beli oleh pihak kreditur kepada pihak ketiga dengan harga tunai. Nah, penjualan utang di sini tidak dibenarkan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Hambali karena penjual utang tidak berkemampuan untuk menyerahkan utang tersebut pada waktunya. Mazhab Maliki membenarkan jual beli hutang kepada pihak ketiga, tapi dengan persyaratan tertentu. Yang ketiga yaitu penjualan utang kepada pihak pengutang atau pihak ketiga, tapi dengan cara pembayaran tertangguh. Menurut Ibnu Taimiyah, jual beli utang seperti ini tidak dibenarkan dan golongan ulama dahulu menamakannya dengan bai alkali bialkali atau jual beli hutang dengan hutang. Selanjutnya yaitu jual beli piutang kepada debitur secara tunai. Nah, dalam kamus istilah bahasa Arab yang dimaksud dengan bai al-kali bi'al-kali adalah an-nasi'ah bin an-nasi'ah. Yang dimaksud adalah at-takhir atau menunda pembayaran atau tidak tunai. Para fuqaha mendefinisikan bai al-kali bi'al-kali adalah bai an-nasi'ah bi an-nasi'ah. Maksudnya menjual piutang atau tidak tunai dengan harta tidak tunai juga. Istilah bai alkali bialkali diambil dari hadis Rasulullah SAW yang mana artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli piutang dengan harga tidak tunai. Nah, berdasarkan ijma ulama dan substansi hadis ini, maka bai alkali bialkali itu diharamkan dan diharamkan dalam Islam, dan jika terjadi maka akadnya menjadi fasid. Selanjutnya yaitu jual piutang kepada selain debitur dengan harga tunai. Nah, jual piutang kepada selain debitur dengan harga tunai juga sering disebut dengan istilah pengalihan piutang. Di sini pendapat jumhur ulama dan kalangan Hanafiyah, Hanabilah, Zahiriyah, Ishaq dan Sauri
dan juga sebagian Syafi'iyah yang melarang atau mengharamkan pengalihan piutang melalui jual beli secara tunai kepada selain madin. Di antara alasannya yaitu karena dain tidak mempunyai kesanggupan untuk menyerahkan objek yang diperjualbelikan kepada pembeli. Piutang yang merupakan milik dain berada dalam penguasaan madin. Dilarangnya penjualan piutang oleh dain kepada selain madin yaitu karena tidak mungkinnya diserah terimakan objeknya secara tunai dari penjual kepada pembeli, sebagaimana dilarang jual beli hewan yang melarikan diri dan jual beli burung yang kabur di udara. Yang kedua alasannya yaitu piutang termasuk benda yang tidak diketahui. Pada saat akad dilakukan, jual beli benda yang tidak diketahui termasuk goror, yang mana dilarang agar pihak-pihak terhindar dari permusuhan dan sengketa. Sedangkan ulama Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah juga membolehkan pengalihan piutang atau melalui jual beli secara tunai kepada selain madin. Di antara alasannya yaitu karena ada hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya siapa saja yang membeli piutang dari pihak lain, maka pihak berutang lebih berhak untuk membelinya apabila harga sama dengan jumlah yang harus dibayar oleh pihak yang berutang. Yang kedua, alasan diperbolehkannya yaitu asar sahabat Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhu, yaitu beliau pernah berkata, Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhu ini pernah ditanya tentang status hukum terkait seseorang yang punya piutang yang dijadikan harga dalam membeli budak. Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhu menjawab, tidaklah mengapa atau boleh. Jadi di sini dibolehkan. Ada juga ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah yang membolehkan pengalihan piutang melalui jual beli kepada selain madin dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Di antaranya yaitu piutang yang sah berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus syaratnya yaitu piutang yang dijual harus piutang yang diserah terimakan. Terus piutang yang dijual harus dibayar secara tunai. Nah, alat bayar tidak boleh berupa benda sejenis dengan piutang yang dijual. Terus antara madin dengan pihak pembeli utang tidak ada permusuhan supaya terhindar dari doror. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang praktek aset buy menurut fatwa DSN. Nah, aset buy di sini yaitu pengalihan piutang. Fatwa tentang cara jual beli ada pada fatwa nomor 4/DSN MUI 4/2000 tentang jual beli murabahah yang berisi 6 bagian. Yang pertama, ketentuan umum murabahah bank syariah meliputi bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang mana bebas riba. Terus barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembiayaan barang yang telah disepakati. Kemudian bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Kemudian bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Kemudian bank juga menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga plus keuntungan. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang sudah disepakati. Kemudian, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Kemudian, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Yang kedua, di sini ketentuan murabahah kepada nasabah. Ketentuan murabahah kepada nasabah di sini meliputi nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Nah, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Kemudian bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerimanya sesuai dengan janji yang telah disepakati, karena secara hukum janji itu mengikat. Kemudian kedua belah pihak membuat kontrak jual beli. Nah, dalam jual beli ini, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka terlebih dahulu saat nasabah tersebut menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Selanjutnya, jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, maka biaya real bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Nah, jika nilai uang kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya tersebut kepada nasabah. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka pertama, jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga setelah membayar uang muka yang telah disepakati. Yang kedua, jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut. Dan jika uang muka tersebut itu tidak mencukupi, maka nasabah wajib melunasi kekurangannya. Yang ketiga, jaminan dalam murabahah. Jaminan dalam murabahah di sini meliputi jaminan murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Terus kemudian bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Poin keempat yaitu utang dalam murabahah. Utang dalam murabahah di sini juga meliputi secara prinsip penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Nah, jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, maka ia
ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Dan jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian diperhitungkan. Selanjutnya yaitu Fatwa DSN tentang pengalihan pembayaran. Nah, di sini Fatwa DSN tentang pengalihan pembayaran yaitu konsep anjak piutang menurut Fatwa DSN MUI, yang mana merupakan konsep anjak piutang yang berdasarkan prinsip syariah. Tujuannya yaitu untuk menghindari dari praktik yang dilarang oleh hukum Islam seperti riba, gharar, dan maisir. Hal ini juga memberikan kemudahan bagi para pelaku kegiatan anjak piutang untuk melaksanakan kegiatan anjak piutang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana dalam kaidah fikih yang berbunyi, pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, Fatwa DSN yang DSN MUI mengeluarkan Fatwa DSN MUI nomor 67 tahun 2008 tentang anjak piutang syariah. Anjak piutang secara syariah yang diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 67 tahun 2008 ini merupakan peraturan yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad wakalah bil ujroh. Penggunaan akad wakalah bil ujroh tersebut untuk membedakan anjak piutang syariah dengan anjak piutang konvensional. Adapun ketentuan akad dalam anjak piutang syariah yang diatur dalam Fatwa DSN MUI ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akad yang digunakan dalam anjak piutang syariah yaitu menggunakan akad wakalah bil ujroh. Yang kedua, pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan, kemudian menagih piutang kepada yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak berutang. Selanjutnya yaitu pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari berpiutang untuk melakukan penagihan kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayarnya. Kemudian atas jasanya untuk melakukan penagihan tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujroh atau fee. Besar ujroh harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentasenya dihitung dari pokok piutang. Nah, pembayaran ujroh dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad tersebut. Yang terakhir, antara akad wakalah bil ujroh dan akad qard tidak dibolehkan adanya keterkaitan atau ta'alluq. Selain diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 67 tahun 2008 tentang anjak piutang syariah, anjak piutang secara syariah juga diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang memberikan definisi yang sama dengan Fatwa DSN MUI nomor 67 tahun 2008 mengenai anjak piutang yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, anjak piutang adalah kegiatan pengalihan piutang dengan jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang
skema jual beli piutang dengan harga berupa barang. Dalam banyak teks fikih arus bahwa jual beli merupakan akad pertukaran atau barter. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu barter. Barter adalah suatu praktek pertukaran antara dua barang. Pertukaran dalam barter bisa terjadi pada unsur harga dan barang yang bertujuan sebagai sesama barang dibawi atau bukan barang dibawi. Kadang-kadang pertukaran juga terjadi pada dua harga barang sesama atau sejenis. Di dalam barter meniscayakan adanya dua produk yang dipertukarkan, dan setiap produk yang ditukar masing-masing harus ada yang tahu makom harga dan barang. Bisa dibolak-balik, namun yang jelas wujud fisik adalah tidak berupa uang, melainkan sama-sama terdiri dari barang. Di sini secara tidak langsung dapat mendukung kondisinya dalam tiga ciri. Tiga ciri di sini yaitu sebagai berikut, berupa ain musyahadah, yaitu fisik yang langsung bisa disaksikan di suatu tempat. Yang kedua berupa syain mausuf fi al-zimmah, yaitu sesuatu yang bisa disifati besarannya, kadarnya, ukurannya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu berupa syain mausuf fi al-zimmah. Syain mausuf fi al-zimmah ma'a imkan al-ijad, yaitu sesuatu yang hubungannya jelas serta bisa diwujudkan. Istiqraq merupakan teknik pengambilan induktif berbekal relasi-relasi yang terjadi. Kali ini saya akan mencoba melakukan istiqraq terhadap sebagian dari 9 relasi yang terjadi antara harga dan barang di atas. Anggap saja dalam skema itu kita ambil relasi 1:2, maka relasi ini bisa dibaca sebagai satu kelompok harga dan kelompok 2 menyatakan kelompok barang. Nah, relasi ini dinyatakan istiqraq, maka lahir pengertian bahwa barang 1 menyatakan harga yang saat ini diserahkan, dan barang 2 merupakan barang yang masih dalam tangguhan pengadaannya. Jadi kesimpulannya, praktek jual beli semacam ini merupakan ciri dari praktek jual beli dengan akad salam, sebab harga sifatnya adalah hadlir, sementara barang sifatnya yaitu masih dalam tanggungan atau utang. Sederhananya, relasi di atas merupakan relasi pertukaran antara harga yang bisa dijamin pengadaannya atau harga terutang dengan mabi yang juga dijamin pengadaannya. Nah, akad ini kemudian dilabeli dalam fikih sebagai akad hawalah, yaitu akad pengalihan tangguhan utang dari pihak pengalih, pihak yang menerima pengalih. Dalam praktek jual beli yang paling utama untuk dijaga adalah faktor keterjaminan pengadaan kedua harga atau barang. Tolak ukur penjaminan itu kemudian dirumuskan oleh para ulama sebagai berikut. Yang pertama, biasanya harga barang untuk bisa saling diserah terimakan atau imkan al-qabdi. Yang kedua, masing-masing kategori adalah diketahui setidaknya adalah kiriman barangnya atau mausuf fi al-zimmah. Yang terakhir,
besaran harganya diketahui sebagai landasan penentuan tidak saman misil atau harga umum yang ditemui di pasaran. Dengan berpedoman pada 3 batasan ini, maka praktek jual beli utang dengan utang dalam perkembangannya dinyatakan hukumnya adalah boleh karena faktor kebutuhan membolehkan akad tersebut. Namun, pembolehan ini dengan sejumlah batasan, yaitu tidak melanggar ketiga ilat di atas karena dapat menarik seseorang jatuh ke dalam praktek riba atau goror. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.